Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita dengan membahas kitab Khudh Aqidataka Minal Qur'ani was Sunnatis Sahihah, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan terkait dengan jenis-jenis syirik besar. Jenis-jenis syirik besar. Dan di pertemuan yang lalu kita telah mengambil beberapa jenis syirik besar. Yang pertama yaitu beristighatsah kepada orang-orang yang sudah meninggal atau orang yang gaib. Kemudian yang kedua yaitu beristi'anah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, beristi'anah atau minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yaitu bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat dari bentuk syirik besar yaitu menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang keempat yaitu tawaf di kuburan atau selainnya, ya, bukan di Ka'bah. Ya, karena tawaf itu hanya di Ka'bah. Kemudian yang keenam yaitu sihir. Ya, melakukan sihir. Ya, dan sihir ini termasuk kekufuran. Apakah itu pelakunya atau yang minta disihirkan, kemudian yang mempelajarinya, demikian juga orang yang meridainya. Ya, orang yang meridainya, semuanya dihukumi kufur. Kemudian selanjutnya dari jenis syirik besar, kata beliau, hal nusaddiqul arrafa wal kahina fi ilmil ghaib. Apakah kita mempercayai atau membenarkan tukang ramal, ya, serta dukun dalam perkara-perkara gaib? Ya, yaitu tukang ramal, ya, yang suka meramal, apakah itu dengan bintang-bintang atau dengan garis-garis atau dengan garis tangan, ya. Demikian juga para dukun yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib yang lalu maupun yang akan datang. Ya, apa hukum mempercayai orang-orang yang seperti ini? Ya, kata beliau, la nusaddiquhuma, tidak boleh kita mempercayainya.
tidak boleh mempercayai dukun. Demikian juga tukang ramal. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara-perkara gaib, baik itu di langit maupun di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan di akhir surah Luqman, ya, di akhir surah Luqman, yaitu di tepatnya di ayat 32, 33 atau di ayat 34, di ayat terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sungguhnya Allah di sisinya ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dan dialah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada, dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satupun jiwa, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi tidak ada yang mengetahui tentang hari kiamat, kapan datangnya, ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para malaikat. Karena itu ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Akhbirni 'anis sa'ah," kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ya. Tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga apa yang ada dalam rahim. Ya, demikian juga turun atau tidaknya hujan. Ya, demikian juga tidak ada yang tahu di mana dia akan meninggal, kapan dia meninggal. Ya, apa yang akan dilakukan besok. Ya. Maka tidak boleh seorang itu mempercayai kalau ada orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, barang yang hilang, ya, atau yang lainnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Ya, sahihun rawahu Ahmad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendatangi dukun, ya, siapa yang mendatangi dukun, ya, tukang ramal, lalu dia benarkan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena apa yang diturunkan kepada Nabi yaitu Al-Qur'an menyebutkan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib. Sementara tukang ramal ini, para dukun ini mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, maka membenarkan mereka itu adalah kekufuran. Itu adalah kekufuran. Nah, dan Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa mendatangi dukun itu ada 3 bentuknya.
Pertama, mendatangi kemudian bertanya, tidak membenarkan. Ini hukumnya, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Dia datang bertanya, tidak dibenarkan. Yang kedua, dia datang bertanya lalu dia benarkan, maka ini hukumnya kufur. Dan yang ketiga, dia datang ya untuk membantahnya. Ya, untuk membantahnya dan juga menyampaikan kepada manusia akan kesesatannya. Kemudian kata beliau, hal ya'lamul ghaiba ahad, apakah ada seorang yang mengetahui perkara gaib? Ya, jawabannya la ya'lamul ghaiba ahadun illa man atla'ahu Allahu minar rusul. Jawabannya, tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Rasul ya yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang kadang ada ya perkara gaib ya, atau ada hal-hal yang gaib yang disampaikan oleh para nabi, para rasul, itu disebabkan karena adanya wahyu. Bukan berarti bahwasanya mereka mengetahui perkara gaib, tapi mereka menerima wahyu. Misalnya ya, Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Sedang disiksa. Beliau tahu kalau 2 penghuni kubur itu sedang disiksa. Kenapa? Ya, karena ada wahyu. Ya, ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada minar rusul. Dialah yang mengetahui perkara gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak memperlihatkan hal yang gaib kepada seorang pun kecuali ya kepada Rasul yang dia ridhai. Ya. Jadi kadang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perkara gaib kepada para rasul. Dan juga itu tadi di surah Al-Jin ayat 26 dan 27. Dan disebutkan di surah Al-A'raf ayat 188. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Katakan wahai Nabi Muhammad, sungguhnya aku tidak memiliki, tidak mampu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat pada diriku kecuali atas kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani yasu. Seandainya aku mengetahui perkara gaib, maka sungguh aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan tertimpa keburukan. In ana illa nadhirum wa basyirun liqaumin yu'minun. Sungguhnya saya tidak lain kecuali hanya pemberi peringatan dan seorang manusia, ya, pemberi kabar gembira. Ya, sungguhnya saya ini tidak lain kecuali hanya pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Liqaumin yu'minun, kepada orang-orang yang beriman. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi SAW juga tidak mengetahui perkara gaib. Ya, beliau juga tertimpa musibah. Ya, tertimpa musibah. Beliau pernah ya patah giginya di perang Uhud. Ya, luka di kepalanya.
dan lain sebagainya dari apa yang menimpa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di antara bentuk syirik besar yaitu ketika ada orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Ya. Dan gaib itu ada dua. Ya, gaib itu ada dua. Yang pertama ada namanya gaib nisbi. Ya. Artinya apa? Ya, di sebagian orang itu gaib, tapi pada orang lain tidak gaib. Misalnya, ya, jamaah tidak tahu, ya, jamaah tidak tahu berapa isi dompet saya. Nah, itu kan gaib nisbi namanya. Adapun saya, ya, saya juga tidak tahu yang Anda hitung tadi. Ya. Nah, tapi maksudnya itu bahwa ya bisa saja saya tahu apa yang tidak diketahui oleh jamaah. Ya, sama dengan apa yang terjadi, berapa jumlahnya perempuan akhwat di sebelah sana, saya tidak tahu. Ya. Sebagaimana para akhwat tidak tahu berapa jumlah laki-laki di sini. Nah, ini gaib nisbi namanya, ya. Ya, bukan ini yang dimaksud dalam pembahasan. Ya. Tapi yang dimaksud dalam pembahasan adalah gaib mutlak. Gaib secara mutlak. Ya. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Gaib secara mutlak. Ya. Tidak ada yang tahu apa yang akan menimpa dia sebentar. Ya. Nah, ini itu gaib secara mutlak. Nah, jadi itu dua bentuk gaib. Ada secara nisbi, ya, penisbatan, dan yang kedua secara mutlak. Kemudian kata beliau, ya, hal talbisul khayta wal halqata lisyifa, ya, apakah seorang itu boleh memakai, ya, atau hal nalbisul khayta wal halqata lisyifa, apakah kita boleh, ya, memakai benang-benang dan gelang-gelang untuk kesembuhan? Perkara yang dibahas, ya, karena ada biasa apa itu, ya, gelang-gelang kesehatannya, ya. Nah, sekarang apa hukumnya? Apakah kita boleh memakai, ya, benang-benang, entah itu sebagai gelang atau diikatkan di pinggang, ya, biasa anak kecil, ya, pakaikan benang-benang hitam, ya, kemudian ada kertas-kertasnya, atau kadang juga ada wijen-wijennya, ya, macam-macam, apa, batu-batu juga. Kayu-kayu, kayu, urat kayu atau batu, ya. Apakah boleh memakai hal yang seperti itu, ya, dalam rangka kesembuhan atau yang lainnya dengan maksud, ya, menolak mudarat? Kata beliau, la nalbisuha, tidak boleh memakai hal yang seperti itu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu, dan apabila Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang mampu menghilangkannya kecuali Dia. Ya, wa yamsaskallah, ya, bidur, kalau Allah menimpakan bahaya, penyakit kepadamu, fala kashifa lahu illahu,
maka tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali dia. Ya, sampai apapun, siapapun tidak bisa menghilangkannya. Ya, karena yang menghilangkan penyakit, menyembuhkan itu adalah Allah. Sebagaimana yang menolak penyakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai ruqyah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ruqyah itu tidak boleh diyakini bahwasanya ruqyah itu yang menyembuhkan. Ya, ruqyah itu hanya sebab. Sebagaimana obat itu hanya sebab, bukan obat yang menyembuhkan, bukan ruqyah yang menyembuhkan. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya banyak orang berobat tidak sembuh. Banyak orang yang diruqyah tidak sembuh, bahkan kadang ada yang diruqyah meninggal. Ada. Diruqyah hari ini sebentar atau besok meninggal. Karena memang ruqyah itu bukan penyembuh. Karena yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi cuma gelang-gelang. Ya. Cuma benang-benang. Ya. Maka yang seperti itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Wa qali sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat ada orang yang memakai gelang-gelang. Ya. Ada orang yang memakai gelang-gelang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Ya. Kata orang itu, minal wahina. Ini kalau saya pakai terasa, ya, apa ya bahasanya orang sekarang, kayak kurasa, ya, enak kurasa begini dan seterusnya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, amma innaha la taziduka illa wahna. Amma innaha la taziduka illa wahna. Ketahuilah bahwasanya seperti ini tidak akan menambah kepadamu kecuali hanya kelemahan. Ya. Jadi apa yang dipakai-pakai itu lalu diyakini bilang ini dan itu sebenarnya tidak menambah kecuali hanya kelemahan. Makanya orang-orang yang pakai jimat itu adalah orang yang paling lemah. Ya, jadi jimat-jimat itu tidak membuat orang kuat. Ya, maka kalau ada yang pakai, buang saja. Ya, apa buktinya kalau dia adalah orang yang paling lemah? Coba kalau dia lupa jimat-jimatnya. Dia pergi safarkah atau keluarkah, dia lupa jimat-jimatnya. Langsung ketakutan ini. Bahaya. Ku lupai jimat-jimatku. Ya, saking paniknya disambar. Ya. Disambar sama motor atau apa, ya, jatuh, terpeleset. Ini karena ku lupai jimatku. Ya, itu orang yang tidak pakai yang pakai jimat-jimat. Orang yang paling lemah. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan kepada orang tadi, ini tidak menambah kecuali hanya kelemahan. Ya, lalu Nabi SAW bersabda kepada orang tersebut, ya, inzi'ha, ya, atau imbidha angka, buang darimu, lepaskan dari engkau. Fa innaka law mitta wa ma aflahta abada. Fa innaka law mitta ma aflahta abada. Karena kalau engkau meninggal dan ini masih ada pada dirimu, masih engkau pakai, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, menunjukkan bahwasanya, ya, apa yang dipakai itu berupa gelang-gelang. Kalau itu diyakini bahwa itulah yang akan menolak mudarat, mendatangkan manfaat, maka itu syirik besar. Ya, pakai gelang-gelang baru dia yakini itu yang melariskan dagangannya. Nah, itu syirik besar. Tapi kalau dia yakini itu adalah sebab, maka itu syirik kecil. Ya, itu syirik
syirik kecil. Kalau dia yakin itu sebagai sebab. Maka di antara bentuk syirik besar, kalau seorang itu memakai gelang-gelang dan dia yakini itu bisa menyembuhkan atau bisa menolak mudarat, ya. Maka hendaknya seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin ketika dia keluar, dia bertawakal kepada Allah. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Selesai, jalan. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, Nabi SAW ketika keluar rumah, beliau memandang ke atas. Lalu beliau membaca, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat dari tersesat atau disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, ya, menzalimi atau dizalimi, ya, berbuat bodoh atau dibodoh-bodohi. Ini doa yang sangat agung, ya. Zikir setelah ketika seorang keluar rumah. Nah, yang kata beliau yang berikutnya, hal nu'allikul harazata wal wada'ata wa nahwaha. Bolehkah kita menggantung-gantung, ya, al-harazah. Al-harazah ini, ya, semacam jimat-jimat, tulisan-tulisan, biasa tulisan-tulisan Arab tapi tidak jelas, ya, atau bisa jelas, misalnya ayat kursi ditulis jelas, tapi di sekelilingnya ada tulisan-tulisan yang lain tidak jelas. Atau surah Al-Ikhlas dia tulis secara lengkap, kemudian di atasnya, di bawahnya, kiri kanannya ditulisi macam-macam tidak jelas. Inilah harazah namanya. Lalu digantung-gantung di pintu, ya, atau biasanya di pokoknya di atas pintu ini, di kuseng. Ya, itu biasa ada sebagian orang melakukan itu. Ya, dia gantung-gantung. Itu namanya al-harazah. Atau wal wada'ah. Wal wada'ah ini, ya, yang diambil dari laut. Ini wada'ah ini diambil dari laut. Ya, kayak karang itu, rumah karang. Ya, diambil dari laut kemudian dijadikan sebagai jimat-jimat. Ya, misalnya digantung di rumah atau di binatang atau yang selainnya. Ya. Apakah boleh melakukan hal itu? Kata beliau, la nu'allikuha minal ain. Tidak boleh menggantung-gantungkan hal yang seperti itu sebagai bentuk penangkal ain. Ini biasa dilakukan oleh sebagian orang untuk menangkal penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Ya. Mata yang hasad. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ya, surah Al-An'am sebagaimana yang disebutkan tadi. Surah Al-An'am ayat 17. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadamu mudarat, maka tidak ada yang bisa menyingkapnya, tidak ada yang bisa mengangkatnya, menghilangkannya kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung-gantung tamimah, ya, tamimah jenis jimat,
ya, maka sungguh dia telah syirik. Ya, dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ya, ar-ruqa, ya, wat-tamima wat-tiwala syirkun. Ruqyah jampi, maksudnya ruqyah jahiliyah yang bukan diambil dari Al-Qur'an atau hadis. Ya, ruqyah jampi yang mengandung kesyirikan. Kemudian ya, at-tamimah, jimat-jimat, wat-tiwala. Tiwala itu ya mungkin kalau bahasanya di kita pelet, yang menyebabkan biasanya saling mencintai, ya, atau sebaliknya, ya, suami istri dipelet, ya, akhirnya saling mencintai atau saling membenci. Nah, itu tiwala. Ya, kalau tamimah itu hal-hal yang di di sini ada disebutkan oleh penulis. Kata beliau, at-tamimah al-harazatu awil wada'u tu'allaqu minal ain. At-tiwala adalah, atau at-tamimah adalah kalung dari permata atau karang, ya, yang digantung-gantungkan dalam rangka menolak penyakit ain. Enggak boleh, ya, enggak boleh memakai ya, gelang-gelang kemudian diyakini itu bisa menangkal bahaya. Ya, lagi pula sebenarnya kalau laki-laki itu ya pakai gelang atau tidak? Ya, biasanya yang pakai gelang itu perempuan. Ya, pakai gelang, pakai anting, itu perempuan. Laki-laki, iya, pakai cincin, biasanya perempuan. Nah, walaupun enggak dilarang pakai cincin laki-laki, boleh pakai cincin, ya, tapi bukan sunnah. Bukan sunnah. Ya, Nabi SAW betul pakai cincin, ya, pakai cincin, tapi tidak ada. Wallahu ta'ala alam, para ulama menyebutkan itu bukan sunnah. Itu Nabi SAW pakai cincin, ya, dan cincinnya Nabi SAW itu permatanya di dalam, karena di situ ada stempelnya, ya. Jadi kalau ada surat mau distempel, nah langsung dikasih begini dari cincinnya, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam. Kayak kalau pakai cincin juga permatanya kasih di dalam. Nah, mau dan pakai cincin, ya, cincinnya bagus, permatanya dari yang mengkilat-kilat itu, ya, batu ini ya. Nah, jangan diyakini itu bisa melariskan dagangan, bisa menolak bahaya ini, ya, biar batu ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, inni la'alamu annaka hajar la tadurru wa la tanfa. Sungguhnya saya mengetahui bahwasanya engkau hanya batu, tidak mendatangkan bahaya, tidak pula mendatangkan manfaat. Tidak bisa, ya. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, saya tidak akan menciummu. Ya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mencium Hajar Aswad, ya, tawaf di Ka'bah, wukuf di Arafah dan seterusnya dari manasik haji atau manasik umrah, itu bukan berarti bahwasanya kita beribadah ke benda-benda tersebut. Kita tawaf di Ka'bah bukan berarti beribadah ke Ka'bah, ya, bukan mencari berkah dari Ka'bah atau dari Hajar Aswad, tidak,
Ya. Jadi mencium Hajar Aswad, kenapa kita mencium? Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, tawaf di Ka'bah karena itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwasanya kita menyembah kepada Ka'bah. Ya. Karena yang kita sembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang tidak boleh ya menggantung-gantungkan. Ya. Dan ini semua termasuk sihir. Ya. Ada jimat-jimat, ada pelet dan selainnya. Makanya sihir itu banyak bentuknya. Ada sihir yang bisa menyebabkan kematian. Ada sihir yang menyebabkan sakit. Ya. Ada sihir yang menyebabkan cinta. Ada sihir yang menyebabkan benci. Ya. Dan selainnya dari bentuk-bentuk sihir. Nah, termasuk juga menggantung-gantungkan jimat. Ya. Banyak-banyak orang biasanya dia pakai jimat di pinggang. Ya. Atau disimpan di dompet. Ya. Atau di rumah. Ya, atau di mobil. Ya, atau di mobil. Ya, atau di mana saja dia simpan jimat-jimat tersebut. Apakah itu dari ayat-ayat Al-Quran kemudian dicampur dengan tulisan-tulisan yang tidak jelas, atau ya dari murni yang tidak jelas? Ya, karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai Al-Quran pun itu tidak boleh dijadikan. Ya, karena Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca, bukan untuk dijadikan sebagai jimat, bukan untuk dijadikan sebagai hiasan. Ya, tapi Al-Quran diturunkan untuk dibaca, untuk diamalkan isinya, ditadaburi. Ya, itu ditadaburi. Karena itu termasuk kekeliruan kalau seorang ya menjadikan Al-Quran sebagai sebagai jimat. Itu tidak dibolehkan menurut pendapat yang paling kuat. Ya, Al-Quran kalau mau mendapatkan keberkahannya bukan dengan cara digantung-gantung. Ya, tapi dengan cara dibaca dan diamalkan. Ya, itulah Al-Quran. Ya, itulah Al-Quran. Maka ini semua bentuk kesyirikan. Ya, menggantung-gantungkan jimat. Ya, termasuk juga memakai gelang, memakai cincin, dan dia yakini bahwasanya itu yang membuat dia mungkin sehat menurutnya. Ya, ringan badannya, bugar, ya, dan selainnya. Maka itu adalah hal yang tidak dibolehkan. Karena kesehatan, kebugaran itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menggantungkan jimat, sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menggantungkan jimat itu bisa masuk pada syirik besar dan bisa masuk pada syirik kecil. Ya. Kapan dia masuk pada syirik besar? Kalau dia yakini itu yang mendatangkan manfaat, atau dia yakini itu yang menolak mudarat. Ini syirik besar. Ya. Kapan dia syirik kecil? Kalau dia yakini bahwasanya itu adalah sebab yang mendatangkan manfaat, atau dia yakini itu yang menjadi sebab sehingga terhindar dari musibah. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim itu hendaknya menutup semua celah yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Anggaplah dia cuma pakai saja,
Ya, dia cuma pakai, tidak diyakini, ya, bahwa itu adalah hal yang mendatangkan manfaat. Ya, dia tidak yakini bahwasanya itu adalah menjadi sebab. Ya, dia tidak yakini hal tersebut. Tapi ya, bisa jadi itu adalah sarana. Itu menjadi sebab. Atau mungkin bukan dia yang meyakininya, tapi orang yang datang setelahnya, generasinya, mungkin anaknya, mungkin cucunya. Ya, dia punya gelang-gelang dari apa itu yang, ya mungkin urat kayu atau urat ini, dan dia pakai, mungkin dia pakai, enggak dia yakin, enggak ada keyakinan. Ya, tapi begitu dia meninggal, didapati oleh anaknya. Ya, dapati oleh anaknya. Wah, ini ya punyanya bapak ini. Ini dulu kalau dia pakai, wah, pokoknya orang semua takut. Ya. Nah, datang lagi cucunya, ya. Wah, maka yang seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya hendaknya ditutup. Semua sarana yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Nabi SAW melarang kita untuk salat saat matahari terbit dan saat matahari terbenam. Kenapa? Karena matahari terbit dan terbenam di antara dua tanduk syaitan. Ya, maka kita dilarang salat di waktu itu. Ya, walaupun salatnya kepada Allah, tapi itu bisa menjadi sarana. Ya, itu bisa menjadi sarana, atau itu paling tidak, paling minimal menjadi bentuk apa, menyerupai orang-orang yang beribadah kepada ya matahari. Maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk juga yang lain. Ya, perzinahan. Allah tidak mengatakan jangan kamu berzina, tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Artinya apa? Semua sarana yang bisa mengantarkan ke sana itu semuanya dijauhi. Ya, maka demikian juga kesyirikan. Kesyirikan dijauhi, membenci pelaku kesyirikan, dan semua sarana yang bisa menjatuhkan kepada kesyirikan semuanya ditutup. Ya, semuanya ditutup. Ya, karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kesyirikan itu adalah hal yang sangat berbahaya. Orang meninggal di atas kesyirikan tidak ada harapan untuk masuk surga. Ya, tidak ada harapan. Ya, berapa umur di dunia ini? Ya, kata Nabi SAW, antara 60 sampai 70 tahun. Hidup di dunia 60-70 tahun, kemudian meninggal di atas kesyirikan, tidak ada harapan untuk masuk surga. Ya, maka di sini juga menunjukkan betapa pentingnya kita untuk selalu mengkaji akidah dan tauhid. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah, apalagi berhenti dari mengkaji ya pembahasan tentang akidah, pembahasan tentang tauhid. Nah, maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa bentuk syirik besar. Kemudian selanjutnya ya, itu beliau menyebutkan terkait dengan berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ya bagaimana menangkal ya atau menjauhi syaitan, ya bagaimana menjauhi waswas syaitan. Mungkin ini kita kaji di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu masuk pada syirik kecil, ya ada syirkul asghar. Baik, sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan.